Boleh Ustaz? Hah? Boleh. Sebelah saya. Ya, dah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pembahasan kita adalah tentang macam-macam riba. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang macam riba yang pertama, yaitu riba fadl. Ya, riba fadl yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Ya, misalnya seseorang membeli 1000 sak gandum dari orang lain dengan gandum yang sebesar 1200 sak. Ya, dan kedua belah pihak melakukan serah terima kedua barang barter di majlis akad. Ada penambahan, ya, 200 sak gandum. Ya, membeli 1000 sak gandum, lalu kemudian dia menerima 1200 sak. Nah, di sini ada tambahan. Tambahannya adalah 200 sak gandum. Ya, maka ini adalah riba fadl. Ya, yaitu tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Ya, tambahan pada salah satu dari dua barang barter yang sejenis. Ya, dan riba fadl ini hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya haram. Dan syariat Islam mengharamkan riba fadl pada 6 komoditi. Ya, emas, perak, beras gandum, gandum kering atau gandum berkulit, kurma dan garam. Ya, bila salah satu dari ke-6 komoditi ini dijual dengan jenisnya, dengan sejenis, maka haram adanya penambahan. Ya, haram adanya kelebihan di antara keduanya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasya'iru bis-sya'ir
wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi masalan bimislin mislan bimislin yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidhu wal mu'ti sawa'un. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak, beras gandum dengan beras gandum, gandum kering dengan gandum kering, kurma dengan kurma, garam dengan garam, takarannya yang sama rata dengan takaran yang sama rata. Ya, jadi sama takarannya, harus sama takarannya. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Ya, dan tangan dengan tangan itu harus kontan. Ya, jual beli dengan sejenis ini harus kontan. Maka siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Penerimanya dan pemberinya sama. Nah, kemudian dikiaskan kepada 6 komoditi ini segala komoditi yang bersekutu dengannya dalam illat. Ya, illat itu adalah makna yang mana hukum terkait dengannya baik ada dan tiadanya, sehingga penambahan padanya itu juga haram. Ya, illat riba pada komoditi-komoditi ini adalah, ya, illatnya itu adalah takaran. Ya, takaran, kail. Dan yang wazan, timbangan. Jadi apabila dia ditakar, ditimbang, maka tidak boleh, ya, adanya penambahan, ya, barter antara sejenis ini. Ya, itu tidak boleh adanya penambahan. Ya, jadi komoditi yang ditakar dan ditimbang, ya, ya, ini haram adanya penambahan. Jadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 6. Akan tetapi itu bukan hanya terbatas itu saja. Ya. Begitu juga komoditi-komoditi yang lainnya yang illatnya sama dengan 6 komoditi ini, yaitu apa? Dia bisa ditakar dan juga bisa ditimbang. Ya, maka oleh sebab itu tidak boleh adanya penambahan. Dan apabila adanya penambahan, ya, di dalam melakukan barter, ya, antara, ya, contohnya tadi adalah gandum dengan gandum, ya, seperti halnya kita di sini adalah beras dengan beras, ya, itu tidak boleh adanya penambahan. Walaupun beras yang satu itu adalah beras yang kualitasnya bagus, yang satu kualitasnya rendah. Nah, ketika dibarter, ya, itu harus cash, ya, harus cash, kontan, dan takarannya itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Yang bagus 5 kilo, kemudian yang enggak bagus, ya, beras catu itu 10 kilo. Nah, ini adanya penambahan 5 kilo pada beras yang buruk, ini adalah riba fadl. Ya, jadi, ya, beras dengan beras, karena ini bisa illatnya itu sama, yaitu sesuatu yang bisa ditimbang. Ya, maka tidak boleh adanya penambahan. Dan apabila ada penambahan, maka inilah yang disebut dengan riba fadl. Nah, kemudian bentuk yang kedua dari riba adalah riba nasi'ah. Ya, yahrumu riban nasi'ah. Ya, riba nasi'ah itu adalah diharamkan.
Ya, apa yang dimaksud dengan riba nasi'ah? Riba nasi'ah yaitu penambahan pada salah satu barang yang dibarter. Penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran atau penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam illat riba fadl, dan salah satunya bukan uang. Ya, riba nasi'ah yaitu penambahan, ya, penambahan pada salah satu barang yang dibarter sebagai kompensasi pengganti, ya, dari penundaan pembayaran, ya, sebagai kompensasi pengganti dari penundaan pembayaran atau penundaan serah terima dalam jual beli dua jenis yang sama dalam illat riba fadl. Dan salah satunya bukan uang. Misalnya, seseorang menjual 1000 sak gandum, dibayar dengan 1200 sak gandum untuk masa waktu setahun, ya, sehingga penambahan dalam kasus ini sebagai kompensasi pengganti, ya, dari penundaan waktu penyerahan, ya, atau menjual 1 kilogram tepung gandum, ya, menjual 1 kilogram tepung gandum dengan 1 kilogram, ya, biji gandum tanpa serah terima, ya, tanpa serah terima, ya, tidak cash, ya, maka ini adalah masuk kepada riba nasi'ah, ya. Riba nasi'ah hukumnya haram, ya, karena dalil-dalil yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, yang mengharamkan dan memperingatkan dari bermuamalah dengan riba mencakup bentuk riba nasi'ah ini. Pertama kali, inilah riba yang dikenal di zaman jahiliyah, yang kemudian dipraktekkan oleh bank-bank, ya, yang bersifat ribawi pada zaman ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda setelah menyebutkan emas dan perak, ya, Nabi SAW bersabda, wala tabi'u minha ghaiban binajis, jangan kalian menjual sesuatu darinya yang tidak ada, yang gaib, ya, yang tidak ada dibayar dengan yang ada, ya. Kata an-najis ini bermakna yang ada, ya, janganlah kalian menjual sesuatu darinya, yaitu dari emas dan perak ini, yang tidak ada dibayar dengan yang ada. Dalam sebuah lafaz hadis yang lainnya disebutkan, makana yadan biyadin fala ba'sa bihi wa makana nasi'ah fahuwa riban. Transaksi jual beli yang dibayar
ya dengan kontan, ya dengan kontan, maka tidak mengapa. Dan transaksi jual beli yang dibayar tertunda, maka ini adalah riba. Ya, ini adalah riba. Nah, melalui penerapan terhadap kaidah ini dan cakupannya, kita akan mengetahui apakah sebuah transaksi jual beli termasuk ke dalam bentuk riba atau termasuk transaksi yang dibolehkan. Maka kaidah ini adalah bila komoditi ribawi, ya, itu ya komoditi ribawi, maksudnya adalah jika satu dari 6 jenis komoditi yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita bahas dijual dengan komoditi jenisnya, maka dibutuhkan 2 syarat. Ya, apabila komoditi ribawi ini dijual dengan komoditi jenisnya, maka dibutuhkan 2 syarat. Yang pertama, serah terima dari kedua belah pihak di majelis akad sebelum berpisah. Jadi harus serah terima. Ya, jual beli sejenis. Ya, yang telah disebutkan ini adalah komoditi ribawi. Ya, harus serah terima dari kedua belah pihak di majelis akad sebelum berpisah. Yang kedua, persamaan di antara keduanya dalam parameter syar'i. Ya, takaran dengan takaran, timbangan dengan timbangan. Ya, itu dia. Persamaan di antara keduanya dalam parameter syar'i. Takaran dengan takaran dan timbangan dengan timbangan. Adapun bila suatu komoditi ribawi dijual dengan komoditi ribawi dari jenis yang berbeda, ya, dari jenis yang berbeda, maka diperlukan satu syarat di dalamnya, yaitu serah terima di majelis akad sebelum berpisah. Ya, adapun syarat persamaan, ya, adapun syarat persamaan takaran, maka ini tidaklah disyariatkan. Ya, adapun syarat persamaan takaran, maka ini tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Nah, bila komoditi ribawi dijual dengan bukan komoditi ribawi, maka boleh ada penambahan. Ya, maka boleh ada penambahan dalam takaran dan timbangan dan perpisahan sebelum serah terima. Nah, berikut ini sebagian dari gambaran transaksi dan hukum-hukumnya. Yang pertama, menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas juga, namun diserahkan sebulan kemudian. Ini diharamkan dan termasuk riba. Ya, menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas juga, namun diserahkan sebulan kemudian. Ini diharamkan dan termasuk riba, karena kedua belah pihak tidak melakukan serah terima di majelis akad. Yang kedua, membeli 1 kilogram gandum berkulit. Membeli 1 kilogram gandum berkulit dibayar dengan 1 kilogram beras gandum, ya, adalah boleh.
karena jenis keduanya berbeda. Yang membeli 1 kilogram gandum berkulit dibayar dengan 1 kilogram beras gandum adalah boleh, karena jenis keduanya berbeda, dan disyaratkan serah terima di majelis akad. Yang ketiga, menjual 50 kilogram beras gandum dengan seekor kambing, boleh secara mutlak. Ya, sama saja keduanya mengadakan serah terima di majelis akad atau tidak. Ya, menjual 50 kilogram beras gandum dengan seekor kambing, ini boleh secara mutlak. Ya, baik keduanya mengadakan serah terima di majelis akad atau tidak. Kemudian yang keempat, menjual $100 dibayar dengan $110. Ini tidak boleh. Menjual $100 dibayar dengan $110, ini tidak boleh. Kemudian kelima, berhutang $1.000. Berhutang $1.000 dengan ketentuan akan mengembalikannya sebulan kemudian, ya, atau lebih dalam jumlah $1.200. Ya, dia berhutang $1.000 dengan ketentuan mengembalikannya sebulan kemudian dengan jumlah $1.200, ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, menjual 1.000 dirham perak. Menjual 1.000 dirham perak dengan 10 pon emas yang diserahkan setahun kemudian, ini tidak boleh, karena transaksi ini memerlukan syarat serah terima di majelis akad. Ya, serah terima di majelis akad. Yang ketujuh, tidak boleh menjual dan membeli saham-saham bank ribawi. Ya, karena ia termasuk jual beli uang dengan uang tanpa ada kesamaan takaran dan timbangan, dan tanpa ada serah terima. Ya, dan tanpa ada serah terima. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, inilah pembahasan kita tentang permasalahan riba, yang mana riba ini ada perkara yang diharamkan. Maka ada dua macam dari riba ini, ada riba fadl, yang kedua ada yang disebut dengan riba ya nasi'ah. Ya, anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, insyaallah ke depan kita akan masuk kepada bab tentang jual beli al-usul, ya, was-simar. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya ini datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.